Tapi kalau bisa kamu selama jadi mahasiswa kasihlah sesuatu buat ITS. Membanggakan, memiliki segudang prestasi selama bangku kuliah berhasil menuntun dia meraih gelar mahasiswa berprestasi nasional. Yuk kita cari tahu bersama apa rahasia di balik kesuksesan Mawapres ITS. Saksikan kembali kisah inspiratif Vicky Indriati Ekasari dalam Viva Talks episode 5. Nah, tadi kan Mbak Vicky udah cerita nih tips membagi waktu dan sebagainya. Nah, setelah melewati berbagai prestasi dan pencapaian yang membanggakan nih, apa sih benefitnya yang udah Mbak Vicky dapetin? Terus, apa saja yang menjadi target Mbak Vicky ke depannya setelah lulus dari ITS ini? Mungkin boleh dibantu jawab, Mbak. Oke, benefit yang didapat setelah mengikuti kegiatan tadi ya. Sebenarnya kan tadi sempat dibahas ya, apa keuntungan untuk diri aku sendiri. Tapi mungkin di sini juga banyak belajar hal. Kalau dulu mungkin ya Sania tahu di SMA, kita kan satu SMA ya. Gitu. Jadi dulu itu kalau teman-teman tanya alasan kok kenapa sih masuk teknik informatika. Jadi dulu itu memang alhamdulillah dapat kesempatan sering ikut karya tulis ilmiah teman-teman. Dan waktu itu pembinanya itu mengarahkan ke arah pembuatan aplikasi. Nah, tapi karena memang SMA aku itu aku ngambilnya MIPA, jadi nggak ada nih masalah pemrograman. Dan nggak tahu kenapa kok kepikiran bikin mock up-nya dari dari suatu tools itu yang nggak pakai bahasa pemrograman sampai dia jadi APK gitu ya. Jadi bisa dibuka tapi sebenarnya nggak ngoding gitu ya. Jadi ada konverternya lah. Nah, jadi seperti itu sampai beberapa kali sampai aku resah nih San. Kayak aku udah menang gitu ya. Udah menang, udah dapet ide tapi kok rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang belum aku laksanakan, yaitu aku merasa ideku tuh berhenti di situ San. Jadi akhirnya di situ dapat nasihat juga, nanti kamu mahasiswa itu akan dapat ada kesempatan PKM tadi, itu kamu dapat dana, kamu jadi bisa merealisasikan ide kamu gitu. Nah, karena ada keresahan, aku pengen mewujudkan ide aplikasi atau ide-ide teknologi yang sudah aku coba buat di SMA, akhirnya memutuskan aku pengen masuk teknik informatika, pengen suatu saat itu bikin sesuatu yang emang itu beneran dipakai sama masyarakat. Nah, alhamdulillah setelah 3 tahun tiba-tiba pengen refleksi diri. Nah, itu aku dulu itu nulisan ketika mahasiswa baru itu aku list keinginan yang bahkan ketika itu aku mikir nggak bakal aku capai gitu ya. Jadi kayak manifest gitu ya Mbak ya. Jadi kayak aku pengen bikin aplikasi yang beneran dipakai orang gitu ya. Kemudian waktu itu pengen lomba internasional, pengen juara lomba internasional, kemudian pengen PKM juara 1 itu nggak tahu loh, itu cuma nulis aja. Kemudian pengen ikutan gimnastik juga juara gitu ya. Pengen setidaknya dosen bukannya apa gitu ya, maksudnya kehadiranku itu diketahui oleh orang-orang sekitar. Maksudnya diketahuinya itu bukan berarti cari nama gitu ya, cuman setidaknya aku ada di ITS itu bisa bermanfaat kayak gitu. Jadi itu list banyak gitu ya, sampai setelah semua kegiatan itu aku coba buka. Nah, itu ada satu keinginan yang tadi bikin inovasi yang memang dipakai, dan alhamdulillah itu hasil dari PKM sama teman-teman PKM di tahun 2021 yang alhamdulillah juga dapat medali emas itu, bikin aplikasi terkait ginjal. Nah, itu dilanjutkan jadi riset bersama Bu Dini, kemudian dilanjutkan juga jadi TA, dan alhamdulillah itu sudah sempat dicoba sama pasiennya langsung dari rumah sakit di Surabaya kayak gitu. Jadi itu sih yang benar-benar benefit San, kayak bisa dirasakan oleh orang, dan aku merasa sangat alhamdulillah banget buat diriku bisa mendapatkan kesempatan dan bisa
sampai di titik itu gitu sih. Oh, keren banget teman-teman. Ternyata jadi dari yang awalnya mimpi, terus jadi judul PKM, terus jadi judul TA, terus sekarang dirasakan oleh semua orang. Ini benar-benar TA yang bermanfaat sih buat semua orang teman-teman. Ya, mohon doanya ya, Ya. lagi masih juga berlangsung gitu. Semoga Jadi lancar terus ya, Mbak. harapannya sih kan tadi sekalian nanya ngapain sih ke depannya, ya alhamdulillah pengennya nerusin itu bareng-bareng sama teman-teman, sama dosen yang terlibat. Kemudian ya memang ada keinginan untuk studi lanjut ya, tapi memang masih mempersiapkan kayak gitu sih. Kita doakan sama-sama ya, semoga Mbak Vicky mendapatkan impiannya ke depannya gitu. Amin. Nah, sekarang nih Mbak, kan udah di akhir masa perkuliahan. Kalau nggak salah kemarin baru yudisium ya Mbak ya? Iya. Nah, bagaimana pengalaman Mbak selama berkuliah di ITS dan apa sih pengalaman yang berharga yang mungkin Mbak Vicky nggak bisa lupain selama di ITS? Di luar itu tadi. Waduh. Apa nih? Sebenarnya kalau sudah disebutin tadi arahnya sih sudah berharga ya. Sebenarnya kalau disuruh ngomongin apa yang berharga, Oh, ternyata di sini cukup banyak ya tantangannya karena waktu itu aku kan anak MIPA ya, anak MIPA di SMA, nggak pernah belajar pemrograman, kemudian tiba-tiba nantang gitu ya masuk tim Ichiro yang katanya wow banget Iya, gitu ya iya, iya. masalah pemrogramannya. Kemudian ada praktikum di sini, aku inget banget di teknik informatika ini gitu ya, ketika praktikum pertama teman-teman itu kan ada yang memang backgroundnya sudah pernah pemrograman San. waktu SMK gitu-gitu. Iya, SMK atau mungkin ikut OSK dan sebagainya. Nah itu jadi ada live score-nya San. Jadi ketika praktikum 2 jam itu ada live score-nya. Siapa yang benar itu langsung kelihatan hijau di atas gitu ya. Aku ingat banget praktikum pertama itu nggak dapet hijau karena ada ya tipu-tipu ya, namanya orang baru Masih belajar baru ya ya, gitu Mbak, ya, ya. tipu-tipu dan sebagainya. Dan di situ ingat banget masih apa ya, agak fisika, ketemu fisika, kimia dan sebagainya, itu kayak sempet agak. Terus itu kejadiannya adalah pas beasiswa itu San. Jadi pas beasiswa terus itu kebarengan sama kuis fisika yang kimia yang agak kurang menurut aku saat itu ya. Kemudian praktikum, teman-teman ada yang hijau gitu ya, tapi aku nggak ada yang hijau gitu. Sampai di situ ingat banget, di situ ditelepon sama orang tua, padahal nggak nanya apa, cuma nanya kabarnya gimana gitu. Jadi kayak langsung apa ya, nangis gitu lah istilahnya, nangis. Oh, kenapa gitu? Ya sebenarnya aku merasa nggak kenapa-napa, mungkin cuman capek meluapkan aja ya, Mbak, ya. meluapkan. Nah, tapi di situ diingetin, ini kan juga apa ya, sudah menjadi pilihan dan memang sudah Allah percayakan kamu nih Vicky di teknik informatika, jadi pasti kamu bisa gitu, dan di situ kamu bisa mengambil banyak hal. Nah, akhirnya di situ ya udah, setelah hal itu aku yakin apapun rintangannya itu pasti bisa terlewati selama kita mau berusaha dan kita ingat bahwa di ITS itu nggak sendirian, Iya, kita betul. punya teman-teman, kita punya dosen yang Supportive support banget, ilmunya Masya Allah gitu ya, dan banyak environment yang mendukung. Jadi kalau ditanya pengalaman yang apa ya, mengesankan atau mengharukan waktu itu adalah di situ, dan sebenarnya semua kegiatan di ITS menurut aku nggak akan terlupakan sih gitu. Iya. Nah, terus nih Mbak, udah nggak kerasa nih ya, Iya. udah closing tadi Mbak. Nah, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan buat calon mahasiswa ITS atau mahasiswa ITS-nya. Oke, closing statementnya atau mungkin sedikit kalimat gitu ya yang memang aku pegang. Teman-teman sadar gitu ya bahwa di sini kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa itu nggak akan pernah sempurna San. Kita itu akan selalu punya kekurangan di balik kelebihan kita gitu ya. Tapi ingat satu hal, kita sebagai manusia itu akan selalu diberikan sama Allah atau sama Tuhan kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman nggak usah berpatokan sempurna, dan itu memang nggak akan mungkin teman-teman untuk menjadi sempurna. Tapi satu hal, teman-teman selalu diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik.
Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat Mbak Vicky, narasumber kita yang memberikan motivasi, tentunya memberikan secerca harapan nih buat teman-teman yang suntuk kuliah di ITS, terus mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk kuliah ITS, atau mungkin calon mahasiswa baru yang pengen tahu gambaran ITS itu seperti apa sih, jadi mawapres itu seperti apa sih. Nah ini mungkin Mbak Vicky sudah menjawab dengan detail, juga sudah memberikan wawasan, ilmu, dan pengetahuan serta pengalamannya kepada kita di sini di Viva Talks. Mungkin Viva Talks episode 5 ini udah selesai ya, Mbak Vicky. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga kedepannya sukses selalu dan juga bisa membanggakan nama Indonesia, nama orang tua, dan juga sebagainya. Saya Sania Indra Putri selaku host dari Viva Talks episode 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.